10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Umah, NIM 12441830008. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir praktek pengalaman lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gelombang 1 tahun 2021. Praktek pengalaman lapangan ini dilakukan secara virtual dikarenakan adanya pandemi. Oleh karena hal tersebut, pihak fakultas memberikan kelonggaran kepada mahasiswa agar melakukan praktek pengalaman lapangan di desa masing-masing. Dan tujuan saya adalah Upazat Masjid Ar-Rahmat, Desa Pekuan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Laporan ini saya beri judul Efektivitas Strategi Penghimpunan Dana Zakat Fitrah di Upazat Masjid Ar-Rahmat. Sejarah singkat berdirinya Upazat Masjid Ar-Rahmat. Berdirinya Masjid Ar-Rahmat tidak lepas dari gerakan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 silam. Pada saat itu, akhirnya kesadaran masyarakat Desa Pekuan akan pentingnya agama mulai bangkit. Mereka berduyun-duyun meminta bimbingan dari para ulama desa agar diajarkan terkait sholat. Akhirnya, para ulama memberikan bimbingan sholat pada masyarakat di sekitar. Sebelumnya, masyarakat Desa Pekuan sholat berjamaah menjadi satu di desa sebelah, yaitu di Desa Maibit. Letak masjid Desa Maibit, yaitu Masjid Miftahul Ulum, memang tidak jauh dari Desa Pekuan. Masjid Miftahul Ulum berada tepat di perbatasan antara Desa Pekuan dengan Desa Maibit. Akhirnya, pada tahun 1966 dibangunlah Masjid Ar-Rahmat sebagai masjid besar Desa Pekuan dengan ketua Mbah Kasmaji dan wakil Mbah Kiai Samsuri. Sedangkan Upazat Masjid Ar-Rahmat baru ada pada tahun 1983. Sebelumnya, zakat fitrah oleh masyarakat dibayarkan di musola-musola terdekat mereka. Kemudian muncullah inisiatif agar zakat fitrah dikumpulkan di masjid desa. Letak geografis dan kondisi fisik Upazat Masjid Ar-Rahmat berada di Jalan Diponegoro nomor 189, Desa Pekuan. Masjid Ar-Rahmat berdiri di atas tanah wakaf Mbah Yasha dengan luas bangunan 25 x 30 meter dengan bangunan 2 lantai dan luas tanah 35 x 50 meter. Selain bangunan masjid, di tanah wakaf milik Mbah Yasa ini juga dibangun TPQ guna menjadi sarana belajar anak-anak di lingkungan sekitar untuk belajar Al-Quran dan ilmu agama. Struktur organisasi Upazat Masjid Ar-Rahmat. Di Upazat Masjid Ar-Rahmat belum ada struktur organisasi tertulis, karena pada setiap tahunnya orang yang mengurusi zakat di Upazat Masjid Ar-Rahmat berganti-ganti. Pemilihan ketua didasarkan pada pengetahuannya tentang zakat serta kesediaannya untuk mengurusi zakat. Untuk tahun kemarin sendiri, tepatnya Ramadan 2020, yang menjadi ketua Upazat Masjid Ar-Rahmat adalah Bapak Kiai Rohmat, dibantu oleh Bapak Makani. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif,
yang artinya suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Efektivitas menurut Wikipedia adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Sedangkan menurut KBBI, efektivitas adalah dia ditugasi untuk memantau. Secara garis besar, efektivitas berarti sebuah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya oleh suatu organisasi atau seseorang dari kelompok tertentu. Semakin tujuan tersebut mencapai target, maka semakin efektif pula, dan semakin bisa dikatakan usaha itu efektif. Selain dari pengertian di atas, ada pengertian efektivitas menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Revianto. Menurut Revianto, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, tepat waktu dan biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas menurut Gibson. Menurut Gibson, efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan, maka mereka dinilai semakin efektif. Menurut Skempton, John R.H., arti efektivitas ialah pencapaian target keluaran atau output yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau dengan output realisasi. Efektivitas menurut Wiono. Efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, efektivitas ini memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan individu, tingkatan kelompok, dan tingkatan organisasi. Tingkatan individu itu cakupannya kecil, yaitu keefektivitasan yang mencakup individu itu sendiri. Kalau kelompok adalah tingkatan ini menunjukkan keefektivitasan suatu hal dalam mencapai tujuan tertentu oleh kelompok. Efektivitas menurut tingkat organisasi adalah keefektivitasan suatu hal ataupun program yang mencakup sebuah organisasi atau lembaga, sebagaimana dengan keefektivitasan pengelolaan zakat di sebuah organisasi filantropi zakat. Kemudian poin B, konsep fundraising atau penghimpunan. Pengertian fundraising atau penghimpunan. Fundraising diterjemahkan sebagai penggalangan uang atau penggalangan dana. Namun secara luas, fundraising tidak hanya memiliki arti tersebut. Fundraising bisa seperti partisipasi atau kepedulian masyarakat yang diberikan kepada organisasi atau lembaga yang berbentuk dana dan segala macam benda yang dimanfaatkan untuk kesesuaian organisasi atau lembaga. Strategi fundraising adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana ataupun daya lainnya kepada masyarakat untuk digunakan sebagai pembiayaan lembaga. Strategi penghimpunan dana atau fundraising dalam metodenya harus mampu memberikan kepercayaan dan kemudahan kepada masyarakat.
Secara umum, fundraising memiliki dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penghimpunan dana zakat secara langsung, atau dengan kata lain, metode ini dilakukan tanpa alat perantara. Yang kedua, metode tidak langsung adalah metode penghimpunan dana zakat secara tidak langsung, atau dengan kata lain melalui alat perantara. Contohnya, melalui media elektronik ataupun internet. Tujuan fundraising atau penghimpunan. Secara umum, tujuan fundraising adalah untuk menghimpun dana, lalu menghimpun donatur, menghimpun simpatisan dan pendukung, membangun citra lembaga, dan masih banyak lagi. Sedangkan tujuan dari fundraising menurut Bab 2 Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 1999 adalah yang pertama, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat secara dengan tuntutan agama. Kedua, meningkatkan fungsi dan peranan agama dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan hasil guna dan hasil daya zakat. Jadi dari beberapa uraian tersebut mengenai tujuan fundraising atau penghimpunan dana dapat disimpulkan adalah suatu kegiatan melayani masyarakat untuk memberikan dana baik berupa zakat, infak maupun sedekah kepada lembaga untuk dikelola serta didistribusikan kepada mustahik. Yang poin ketiga yaitu konsep zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri memiliki arti sebagai zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Namun untuk pengertian zakat secara umum adalah aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah tertentu dan untuk orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 syak kurma atau gandum pada budak orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam yang dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum sholat Id tiba. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat fitrah itu untuk semua umat muslim, baik anak kecil, budak, maupun orang yang sudah tua. Zakat fitrah sejatinya ditujukan untuk mensucikan orang yang sedang berpuasa dari perbuatan yang tidak memiliki manfaat dan ucapan kotor, dengan memberikan makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya. Hukum dari zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim menurut para ulama. Kata wajib dalam hadis yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau 1 syak gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dan kaum muslim. Kata wajib di situ artinya wajib dibayar oleh setiap orang muslim dan hukumnya bukan fardu. Menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah adalah wajib. Ya, wajib di sini adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil donni. Sedang fardu adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qot'i.
Akibat dari perbedaan ini adalah orang yang mengingkari wajib tidaklah kufur, dan orang yang mengingkari fardu maka disebut orang yang kufur. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah menurut Quran surat At-Taubah ayat 60 terdapat 8 asnaf. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian manfaat zakat. Zakat merupakan harta yang dibayar sebagai cara mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Pada hakikatnya, sistem yang telah disyariatkan oleh Allah bagi umat Islam sebagai bentuk manifesti hubungan antara manusia, hablum minan nas. Zakat merupakan bentuk perlindungan dari Allah kepada kaum miskin. Tujuan dari disyariatkan zakat adalah sebagai media ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kebahagiaan yang hakiki. Sehingga zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat sombong, kikir. Sedangkan tujuan zakat bagi penerima zakat adalah untuk membantu meringankan beban bagi kaum duafa. Secara luas, zakat tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antar manusia saja, melainkan juga untuk alat pemerataan kesejahteraan. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan zakat itu sendiri. Zakat diharapkan tidak hanya dapat sebagai pencukupan kebutuhan primer saja, melainkan juga sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder seperti pembangunan infrastruktur sekolah, beasiswa, pembangunan masjid, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwasannya penghimpunan zakat di Upaizan Masjid Ar-Rahmat masih belum efektif, di mana penghimpunan zakat fitrah masih belum maksimal atau masih belum mencapai target yang semestinya. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Pekuan pada umumnya lebih menyukai mengumpulkan zakatnya ke musola terdekat atau menyalurkannya kepada orang yang menurut mereka tidak mampu, seperti janda, anak yatim yang ada di sekitar mereka. Lalu upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan penghimpunan dana zakat di Upaizan Masjid Ar-Rahmat? Yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya zakat kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, maka harus diberikan pemahaman agar membayar zakatnya kepada panitia amil zakat, agar peluang terkumpulnya jumlah zakat semakin meningkat. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat fitrahnya secara tertib guna meningkatkan penghimpunan zakat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakatnya kepada UPZ. Kepercayaan masyarakat menjadi tolok ukur masyarakat mengumpulkan zakatnya di UPZ. Ketika kepercayaan masyarakat itu tinggi kepada UPZ, maka secara tidak langsung masyarakat akan mengumpulkan zakat fitrahnya itu di UPZ langsung tanpa harus dipaksa atau diberikan sosialisasi, karena mereka sudah percaya. Nah, itu tadi strategi yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan penghimpunan dana zakat fitrah di tingkat UPZ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.